kemarin lu kondangan kagak sama Sarkum? Yah dialah, buru-buru kondangan. Rokok aja kagak kuat beli nih gua. Emang lo kondangan sama Sarkum? Kondangan lah. Punya duit lo kondangan. Udah sini beli rokok sama kopi uk. Kondangan mah kondangan aja. Soal duit mah belakangan. Buset ya. Udah gue tebak itu mah. Kondangan modal amplop kosong doang lu ya. Wah, abisnya gue lapar banget belum makan. Pas bener ada orang hajatan. Wah, tahu gitu mah, gue kondangan juga dah. Kali aja ada rokok-rokok yang ditaruh gelas. Ngapa kagak kepikiran ya gue? Cewek. Mana? Hai sayang, mau kemana cinta? Godain Kak Uk dong. Buset, sombong amat, gue kagak disautin ya. Lah, lu diem aja biasanya gacor banget lu. Mal-malin gue buat dah lu. Udah, gue mau pulang dulu. Buset, masih siang udah pulang aja. Kagak biasanya lu. Nah, pas bener yang diarep-arepin nyampe. Toing, gua habis papasan sama Sumiati, mantan lu. Dia habis dari sini ya tadi. Oh, jadi itu mantan lu tadi. Pantas diem aja lu, kayak kadal kejepit. Tapi yang bener lu masa cewek cakep banget mau sama Toing? Dulu mah Toing sebelum kenal Slot. Stop. Udah. Gua agak sanggup denger ah. Lah, bocah kayak di film-film India, nangis sembari lari. Tumpah seae, yumuskurae, kuca otahe. Yah, dia malah nyanyi. Orang Toing ngikutin Uk, ntar gantung diri lagi, kagak ketahuan. Udah biarin udah gede ilok, pikirannya pendek. Ya Allah, mengapa engkau munculkan dia ya Allah? Kenapa kau hadirkan dia di saat hidup hamba sudah melarat? Maafin aku yang Sum, udah pernah ngecewain Sum. Bang Toing, abang lagi ngapain di atas pohon sengon? Sumiati, kagak ini abang lagi nyari sarang burung Neng. Ih, abang masih inget aja sih sama Neng ya? Ya ampun bang, kagak nyangka ya sekarang berubah banget. Berubah apanya sih? Ada juga Neng yang berubah. Dulu kuruk kayak triplek proyek, sekarang udah buah hebat kayak gipsum rumah gedung. Bisa aja bang. Ngomong-ngomong, anak abang udah berapa bang? Abang belum kawin Neng. Udah, abang mau sholat asar dulu. Lah, ini kan masih pagi bang. Maksud abang sholat duha Neng. Yaudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok dia sekarang dingin banget ya? Kayak es batu yang 1000-an, gak kayak dulu. Cewek Halo cewek, godain kita dong. Buset, kayak ganteng aja lu lagi minta godain. Jaim dikit dong, jadi cowok. Sendirian aja Neng. Iya Kong, mau belanja buat masak Kong. Buset, dipanggil engkong kita Kita, lu aja kali mah kebo. Gue mah masih duren, udah keren. Jadi kagak kelihatan engkong gue mah. Udah ya Kong, Neng mau ke pasar dulu. Lah, tar dulu lah, temenin kita dulu sini, Kongko, alias berbincang-bincang. Apa-apaan lu Bang? Lagi megang-megang tangan orang sembarangan. Lepasin Bang, ntar dilaporin polisi lu kalau dia lagi seneng. Buset, ya deh ya. Maaf ya Neng, abang hilap. Abisan Neng, boto bener Neng, kayak mantan bini Mamang. Lah, ngapa jadi curhat? Udah Sum, berangkat, ntar siangan masak ke lu. Iya bang, makasih ya bang. Lah, lu kenal sama itu cewek? Kenalin Mamang lu juga lah. Gue juga kan mau itu sama yang modelan begitu. Ntar gue kasih nomor jitu dah. Amang, kambing dipakein bedak pipa juga lu demen banget Mang. Udah, gue mau cebok dulu. Buset, belum berak udah cebok aja. Tadi gue udah berak tapi belum cebok. Pantes, ada bau tidak sedap. Sono lu Merad. Cocok banget itu cewek sama gue ya. Tadi, anda itu cewek jadi bini gue. Kagak keluar-keluar gue sebulan di kamar. Lai, kalau lu mau sama tuh cewek, langkain dulu mayat gue. Mati dulu lu, baru gue langkain mayat lu. Kagak. Udah yuk, lanjutkan perjalanan kita. Bahasa lu tinggi banget, kayak DPR. Udah yuk. Yaki, buset dah, kagak ada kasihan-kasihannya sekali. Modal cuma 30.000. Orang mah maksudin kek, biar bisa makan gua. Buset, kata gue lagi galau kali. Gue sampai mikirin dia. Taunya lagi nyelot.
Kagak ada tobatnya dia mah. Lu punya duit itu ing buat nyelot. Yelah modal 30.000 doang Wer. Lu ngapain emang pada kemari? Gue sebagai sahabat bagikan sayur lontong. Gue peduli tuh sama temen, apalagi yang lagi galau ing. Lah sama yang lagi galau sih. Yaudah, gua kira lagi galau. Yaudah Uk, ayo kita ke pos lagi ngopi maroko. Lah kemon terus gua. Ayo ing, biasanya demen banget lo kalau dibayarin kopi sama rokok sama doer. Lagi kagak pengen gue Uk. Gue lagi jaga kesehatan gue Uk. Ing, percuma kalau badan lu sehat tapi otak lu sakit. Wah, kakak. Udah sana lu ngomong mulu lu, kayak kambing nyari induknya. Wah, kakak. Dia marah. Yah dialah, modal habis kagak ada mainan lagi nih. Galau lagi aja gue dah. Kemana ini ya ngilangin galau? Gue ke taman aja dulu ah. Tempat dulu gue pacaran sama Neng Sumiati sembari mengenang masa lalu. Dulu di sini nih dia gue traktir seblak ceker sama es obio. Ya indah bener dah kalau gue inget-inget. Bang, Neng Sum, kok Neng ada di sini? Neng lagi ngapain Neng? lah, abang lagi ngapain di sini? Abang lagi ngenang masa lalu kita dulu ya? Kalau boleh jujur sih, iya Neng. Dulu indah banget ya Neng. Tapi sayang, semua udah berubah. Maafin abang ya Neng. Dulu abang ninggalin Neng gara-gara kakek Zeus. Iya bang, gak apa-apa bang. Namanya juga anak laki, tak luput dari judi. Neng juga sadar diri. Dulu kan Neng masih kurus, terus jelek. Jadi abang lebih memilih kakek Zeus daripada Neng. Yalah jangan begitu sama Neng. Lagian dulu abang kan demen sama Neng ada apanya. Cuma gara-gara motor Neng abang jual buat depo, kita jadi putus. Padahal Neng masih muter-muter ngeronda di pikiran abang. Ih, bisa aja bang. Tapi ngomong-ngomong, abang gak berubah ya. Masih tetap kayak dulu. Jelek, hitam, bulu, plus lucu. Buset, emang orang jelek doang Neng yang lucu. Yang ganteng mah kalau lucu kagak pantas. Bisa aja bang. Neng jadi inget dulu bang, waktu ketawa-tawa di sini terus mesra-mesraan di sini. Iya Neng, abang sebenarnya masih suka sama Neng. Mama, ayah nungguin tuh di mobil. Oh iya sayang, maaf ya bang, Neng tinggal dulu. Ayah sayang. Yah dialah, nasib. Hampir aja gua ngerusak rumah tangga orang. Baru pengen CLBK, dia udah punya anak. Begini amat ya hidup. Kagak cinta, kagak selot, rungkat semuanya. Mantan gua udah punya anak, gua masih begini aja nih. Kapan kawinnya gue ini ya? Menahan tangisku. Putus cinta memang menyakitkan, tapi putus cinta gara-gara selot itu lebih menyakitkan. Kau yang selalu ada di saat ku terluka. Hari yang indah, hari terakhirku melihatmu. Seandainya gue jadi orang kaya, pasti kagak pusing-pusing gue mikirin makan, kagak pusing-pusing buat mikirin depo gue. Tuhan juga adil ing. Kalau lu jadi orang kaya, lu pasti lupa ing bersedekah. Lu pasti depo mulu, depo lagi, depo terus. Daripada Tuhan ngasih lu harta sia-sia, mending dikasih harta ke orang lain yang suka sedekah ing, biar disedekahin. Mana ada setan ceramin setan? Siapa ing setannya? Ya lu lah, siapa lagi? Kalau gue setan, lu rajanya setan ya ing. Wah, kakak. Kalau lu raja dari segala raja, rajanya raja setan, Wah, kakak.
Kalau gua tuh baru cocok jadi orang kaya. Soalnya gua kan orangnya suka sedekah. Sedekah di mana lo? Yang ada lo yang minta sedekah sama orang-orang. Lagian jangan cuma dihayalin tapi dilakuin biar lu sukses. Percuma lu menghayal jadi orang kaya tiap hari, tapi lu kerjanya ngopi nyelot. Rezeki juga takut deketinnya. Udah kagak pantas lo ngomong begitu. Jangan lihat siapa yang ngomong tapi lihat isi omongannya. Masalahnya gua kagak ngerti omongan lo, Uk. Makan kulit durian aja lo, biar tahu rasanya perjuangan. Ngapa Wer, ngapa? Tergesa-gesa amat lo, kayak orang mau nyambat biasan. Santai dulu Wer, tarik napas. Oke. Buset dah, agak mau melodot tuh bool. Ada berita hangat, sangat pelukan mantan. Masih hangatan pelukan janda Wer. Tapi masih enakan pelukan janda rasa perawan, Uk. Buset, ngapa jadi ngomongin pelukan janda? Lo yang mulai bibir soang. Emang ada berita apa Wer? Ini gue ngeliat di TikTok ada anggota DPRD lagi rapat. Emang juga anggota DPR lagi rapat. Kalau lagi main prosodan mah bocah kecil namanya Wer. Wah kakak, gue juga masih main prosodan Lu mah bukan bocah kecil, tapi bocah tua. Dulu apa? Gue belum kelar ngomong. Jangan lu sliding dulu lah. Dikira main bola kali sliding. Emang apa terusannya? Ini anggota DPRD lagi rapat. Dia malah main selot. Masa Wer? Dia kan wakil rakyat. Dia kan selalu memikirkan rakyat. Mana ada wakil rakyat lagi rapat terus main slot? Agak mungkin lah dia main slot. Kalau lagi rapat tidur tuh biar banyak. Sekarang gue tanya sama lu Wer, wakil rakyat kerjanya ngapain ayo? Yang wakil rakyat membela rakyat, mendengarkan masukan dari rakyat. Dia kan yang gaji rakyat ya. Koreksi kalau gue salah ya. Nah itu lu tahu. Tapi kenyataannya kagak Wer. Wah keceplosan. Jadi nggak mungkin lah ada anggota DPRD lagi rapat terus main slot. Iya Wer, kalau ngasih informasi yang bener Wer. Lah, tapi ini beneran Nih lihat beritanya nih. Buset dah, iya ini. Awas, jadi pegangin gua, Uk. Jangan dipegangin, Uk. Lah, siapa yang megangin lu? Nah, percaya kan lu? Buset dah, jiwa-jiwa wakil rakyat gua peronta-ronta Wer. Jadi selama ini begini wakil rakyat, bukannya mikirin rakyat tapi malah mikirin Zeus. Lu kan tahu kalau orang udah mikirin Zeus, banyak yang belangsak hidupnya. Buru-buru mikirin rakyat. Ini mah namanya bukan wakil rakyat, tapi menyengsarakan rakyat. Udah sabar. Bagaimana mau sabar gue Wer? Masa lagi rapat malah main slot? Dikira lagi di kasino kali. Mendidih darah gue Wer, inget yang beginian. Yaelah, lu juga main mulu Tapi kan gua main pada tempatnya Wer, kagak di tempat ganggu DPR begitu. Kalau ini kan dia wakil rakyat Wer. Lu bayangin Wer, wakil rakyat main slot di saat lagi rapat. Kalau wakilnya aja main slot, bagaimana rakyatnya coba? Ya juga sih. Gue yang tiap hari nyari duit susah, makan susah, mau depo susah. Lah dia enak-enakan main slot, kagak habis pikir gua. Kalau JP bagi-bagi mah enak ya kakak. Gue lagi kagak bercanda Uk, gue lagi serius ini Uk. Sorry. Kalau gue jadi Hokage mah, yang begitu udah gue pecat dengan tidak hormat. Soalnya udah nggak ada harapan orang begitu buat rakyat. Yang ada rakyat semuanya nurutin dia main slot. Tapi kalau gue lihat-lihat sih, itu kayak Mpo Sinta ya, bininya menggolek. Yang anggota DPRD, orang kampung sebelah itu. Coba gue tegisin lagi Wer. Wah, iya bener ini dia, bininya menggolek. Yang anggota DPR itu orang kampung sebelah. Astaga, rupanya ada Natoing and friend. Bagaimana ini? Bisa-bisa ketahuan kalau saya sedang membawa kotak amal. Aha, saya punya otak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mau kemana Tad? Ini saya mau ke tukang servis. Kok bawa kotak amal Tad? Itu saya mau servis kotak amal ini. Karena kotak amal ini sudah rusak LCD-nya. Lah, emang ada tukang servis kotak amal Tad? Ada, di belakang rumah saya. Ngomong-ngomong, Nadoer and Friends sedang apa ini? Kalau saya lihat dari kejauhan, sepertinya sedang ada perselisihan di sini.
Ini Pak Ustadz, kita lagi baca berita anggota DPRD lagi rapat malah main slot. Astagfirullah. Apa itu benar adanya? Beneran Tad, ini beritanya pilar nih kemana-mana. Masya Allah, sungguh tersesat. Kenapa dia bisa main slot? Sedangkan dia wakil rakyat yang mewakilkan rakyat. Kalau wakil rakyat main slot, gimana rakyatnya? Kenapa tidak main kelereng saja? Astagfirullah. Kira-kira tanggapan Pak Ustadz gimana, Tad? Kalau tanggapan saya, begini Nadwer. Saya tanya Natoing dulu. Natoing, main slot untuk apa? Biar menang, dapat duit banyak, Tan. Kalau nak kauk, main slot untuk apa? Biar maksin Tad, dapat duit. Nah, itu masalahnya. Kalau kalian main slot untuk mendapatkan uang banyak, kenapa anggota DPRD yang uangnya banyak tapi dia masih main slot? Itu yang membuat saya menjadi sangat-sangat membingungkan. Iya juga ya, nggak kepikiran saya. Itu gunanya otak. Kalau anggota DPRD masih main slot, berarti otaknya tidak berfungsi, alias tidak guna. Harus dibawa ke tukang servis otak. Sampai di sini paham? Paham, Tan. Iya paham dikit-dikit Tad. Kalau semua sudah paham, saya pulang dulu ya. Soalnya takut tutup tukang servis kotak amalnya. Oh, ya udah Tan. Sungguh tersesat. Wer, emang kotak amal ada LCD-nya ya? Lah, udah ya. Ada kali ya kotak amal 2023. Ngapa jadi bahas kotak amal loh? Udah kita ke rumah itu DPRD, kita demo. Yang begini kudu cepet ditindak ini. Come Lah, on gas, brother. gue mesti loing. Lai, ini gua gimana ya? Gimana apanya? Dari pagi belum kena nasi ini perut gua. Lah, emang lu makan nasi Den? Kata gua makan semen campur pasir kali. Buset, lu kira gua mau ngecor kali? Cacing-cacing di perut gua pada demo Lai, minta keadilan. Lah, sama Den, cacing di perut gua juga udah nggak bisa dikendaliin ini nih. Udah rusuh. Lah, Lai, itu Toing dan kawan-kawan mau kemana ya? Buru-buru banget kayaknya. Lah, iya itu. Mau pada ngambil gaji kali ya? Jalannya buru-buru banget. Pengangguran, siapa yang gaji Lai? Lu mau pada kemana itu? Gue mau ke rumah DPRD mang, yang lagi rapat main slot. Mau gue labrak. Lah, emang ada DPRD main slot? Kan duit udah banyak. Makanya liat berita mang, jangan ngeliatin Mang Tolai mulu lu. Lu kira Mang Tolai pisang lagi lu liatin mulu? Dikata gua monkai kali. Gua kan gak punya HP Emang bener itu berita. Bener mang, ini gue mau ke rumahnya. Lah, gua ngikutin. Kalau begini mah semangat banget gua. Enak banget dia ya. Main slot nggak ngajak-ngajak. Lah emang, biar kita demo bareng-bareng. Tapi dapat nasi kotak kagak Biasanya kan kalau demo dapat nasi kotak sama duit cepet. Dan kalau buat kepentingan rakyat mah jangan mikir nasi kotak Den, tapi nasi padang. Udah pokoknya makan minum dapat mang. Mau ngikut nggak lo? Lah, kemon kalau begitu mah. Ayo, Lai, kita siap-siap. Ada janda rasa perawan. Kemon kawan-kawan. Turunkan. Wah, ada apa ini ya? Kok ribut-ribut di sini? Ibu yang anggota DPRD itu ya? Iya betul Pak. Kita mau demo Bu. Sebagai rakyat kita kecewa sama ibu. Masa di saat lagi rapat ibu sempet-sempetnya mikirin kakek Zeus? Terus kapan ibu fokus mikirin rakyatnya? Kalau mikirin kakek Zeus mulu. Saya nggak main kakek Zeus. Saya main Candy Crush. Itu bohong. Itu palsu. Wow. Bu, kita bukan orang-orang bodoh. Kita ini korban-korban Zeus juga. Jadi kita tahu kalau ibu mainin kakek Zeus. Mana ada Candy Crush ada mahkotanya. Malah kagak ditembak-tembak lagi pas ibu main. Malu Bu, malu. Masa seorang anggota DPRD nyari-nyari petir kali 500? Kagak pantas Bu. Tapi kan saya nggak mainin. Saya cuma ngeliatin aja. Saya taruh di atas meja. Ya namanya juga spin otomatis. Tangan ibu emang kagak mainin, tapi mata ibu yang mainin. Terus mau kalian apa? Pokoknya ibu harus keluar dari kampung ini. Setuju kagak kawan-kawan? Setuju. Coba aja kalau bisa. Saya ini kebal hukum. Duit saya banyak. Mana bisa rakyat-rakyat kecil mengusir saya? Lah, kagak bisa begitu Bu. Ibu harus mempertanggungjawabkan perbuatan ibu. Jangan cuma karena satu orang jadi jelek semuanya di mata rakyat. Pengawal. Iya Bu.
Usir orang ini dari rumah saya. Siap, Bu. Lah kagak bisa begitu Pak, dia harus tanggung jawab. Oh, kalian berani sama saya? Kalau begitu tinggal pilih yang kanan apa yang kiri. Kalau yang kiri ke ruang ICU, kalau yang kanan langsung ke liang lahat. Buset dah, ngeri juga ini orang mainnya liang lahat. Ayo dah Ing, kita balik daripada kita masuk liang lahat. Awas lu ya, gue bukannya takut, tapi gue kagak punya kekuatan buat lawan lu. Ingetin ya, hukum di dunia kadang memang kagak adil, tapi di akhirat udah pasti adil. Camkan itu. Ayo kita bubar. Kayaknya kita sebagai rakyat kecil kagak bisa dah ngusir tuh orang dari kampung kita. Iya gue tahu seenggaknya kita udah ada perjuangan buat membela kebenaran dan keadilan. Ya walaupun hasilnya nol besar. Cuma orang yang lebih tinggi dari jabatan dia Ing yang bisa mencat dia dengan tidak hormat. Emang itu yang lagi gue pikirin. Kalau gitu gue sampein dah. Buat bapak-bapak yang terhormat, petinggi tinggi DPRD, mohon kasus ini ditindak tegas biar rakyat nggak pada resah gunda gulana. Karena kita rakyat kecil cuma bisa mengharapkan keadilan kepada kalian, bahwa yang salah itu ya salah dan yang benar itu ya benar. Semoga aja didengar suara lu. Pasti didengar Ing. Doer kan bibirnya gede. Wah, kak. Ayo deh balik. Lah Ing, terus gimana ini masalah nasi padang sama duit cepek? Itu Den yang mau gue omongin dari tadi. Gimana ini Ing? Buset ya, gue aja belum makan dari pagi. Lu lagi mau minta makan. Kata lu dapat makan sama minum Ing. Ya udah makan itu biar tuh, terus minum air got no. Udah kita balik. Buset dah, kalau gue tahu begini mah endingnya kagak mau gue ngikut. Ya adalah lapar lagi aja kita ini. Bodoh, makan bodoh, gue lapar. Kata-katanya selangit, janji-janjinya pun asik. Mulut bertinggi, sukanya selalu begitu. Woi lah, senang amat lu Romana, pala jelek. Lagi nyanyi-nyanyi aja. Seneng pipi lu megar. Udah, gue mau nyari ayam gue dulu. Sono meran. Tapi asik juga ya lagunya. Engkau lupakan rakyat-rakyatmu hanya demi kali 500. Wow. Jali, lu lihat ayam waring gua kagak lewat sini? Lah, kagak Mang. Emang ciri-cirinya gimana Mang? Soalnya ayam banyak di sini Mang. Ciri-cirinya pakai daster merah, ada tanduknya 2. Buset, itu ayam apa janda banteng Mang? Jali, lu lagi main slot itu ya? Suaranya begitu HP lu? Ya Mang. Emang apa Mang? Jangan vulgar-vulgar Le. Main gituan di tempat umum. Lah, terserah saya Mang. Ada yang main slot di gedung DPR selalu aja Mang. Dia mah enak banyak duitnya. Lah lu udah pengangguran, hitam ceking. Udah gitu kumis lu tua banget lagi. Udah, jangan ngomong mulu lu Mang. Gua lagi main slot ini. Jangan ganggu konsentrasi gua. Lah, main-main aja. Emang gua ngelarang? DPR aja bebas, masa gua yang bukan siapa-siapa ngelarang orang? Udah, gua mau nyari ayam gua dulu. Kalau gue pikir-pikir, ada ya dewan yang begitu. Udah gitu, cewek lagi yang main. Nambah hancur dah citra wanita bangsa. Udah, beginin aja percuma kita ngomongin begini. Kagak bakal gerubah keadaan bangsa kalau bukan para petinggi yang mau turun tangan. Betul itu Ing. Caranya kita demo ya kagak bakalan didengerin juga. Paling kalau benar-benar diusut juga cuma dapat teguran doang. Habis itu main Candy Crush lagi dah. Wah, kak. Aduh, kalau kita diem aja kita kesel sendiri. Kalau kita bergerak takut percuma. Begini amat ya nasib rakyat. Terus gimana ini jadinya? Tahu dah pusing gue mikirin negara Buset, kayak presiden lu puyang mikirin negara. Kak. Nah, apa gue jadi presiden aja kali ya, biar bisa mecat-mecatin dewan yang pada main slot. Wah, kak. Mimpi lu ketinggian Ing. Berharap vaksin aja kagak kecapai-capai. Gimana mau jadi presiden lu? Wah, kak. Yang ada kalau lu jadi presiden, negara abis lu gadeing ke negara lain buat main slot kak. Buset, bisa aja lu bibir maki bau.
Udah daripada kita bete mikirin itu, mendingan kita diepo ayo. Buset, anggot lagi aja penyakitnya. Lagian kayak punya duit aja lu lagi ngomong depo. Lah, kan ada lu, Wer. Ngapain bingung sih? Udahlah kawanku, cepemu mencepetkanku kawan. Mumpung DPR ada yang main slot, rakyatnya juga harus main dong, biar sama-sama hancur negara Konoha ini. Lah, yang hancur mah bagian dia aja, Ing. Kita mah jangan ikut-ikutan. Bener itu, Ing. Apa kata Doer? Tapi kalau ada saldo dana mah, Wer, bisa kali disuntik. Udah, gue pulang aja. Udah mulai pada gila slot gara-gara DPR main slot. Asal lu tahu ya, DPR aja kagak dikasih petir. Sampai lagi lu yang rakyat jelata. Petir kagak, rungkat iya lu. Beda tangan, beda pola, beda hoki, Wer. Kali aja tangan gue lagi hoki nih. Soalnya dari tadi tangan gue gatel, Wer. Kalau kata orang dulu, kalau tangan gatel, tandanya mau nanggapin duit banyak, Wer. Itu kan kata orang dulu. Kalau kata orang sekarang mah, kalau tangan gatel berarti tanda-tanda nggak punya duit, Ing. Gak. Kalau pantat yang gatel, tandanya apaan, Wer? Belum cebok berarti lu. Udah gue mau balik dulu. Daripada mikirin DPR mulu. Belum tentu dia mikirin kita. Kemudian gue tidur. Bye. Ya, dialah, Ing. Doer pulang lagi. Pupus dah harapan kita buat depis. Kita minta sama DPR aja kali ya, buat depo. Emang dikasih, Ing? Dikasih lah, daripada dia yang rungkat, kita yang sengsara. Mendingan kita yang rungkat, tapi rakyat kagak sengsara. Ing, lu ngeliat ayam gua, Ing, lewat sini. Kagak ada ayam lewat, Mang. Kalau ada ayam lewat mah, udah kita jual, Mang. Ups, keceplosan. Oh, jadi ayam gua lu mau jual lu? Belum pernah kelilipan kandang ayam lu ya? Kagak, Mang. Itu kan kalau lewat sini. Kan ayam lu nggak lewat sini. Jadi ya nggak gue jual. Jangan-jangan ayam lu ke gedung DPR, Bang. Ngapain ke sono-sono ayam gua? Minta keadilan lah, Bang. Habis ya sama lu dia kelaparan. Kali aja kalau dia ke gedung DPR bisa makan enak ayam lu. Buset dah, gua aja yang rakyatnya nggak dapet keadilan, apalagi ayam. Udah, gua mau lanjut nyari ayam gua. Gua mau jual soalnya buat masang Hongkong. Buset ya, mintalah buat depo ini. Minta, beli. Kakak, kasihan deh lu, nggak bisa depo. Bye. Ya dialah punya mamang-mamangan pelit banget. Gimana adik-adiannya bisa maju ini? Udah, Ing, terima kenyataan aja. Ing, Nato Ing. Iya Pak Kades, ada apaan? Kamu sudah dengar belum berita DPR main slot? Udah dengar saya Pak Kades. Udah saya labrak juga, tetep aja kagak ngaruh. Kok bisa ya anggota DPR main slot? Saya aja yang kepala desa gak main slot. Makanya Pak Kades, jangan coba-coba main slot ya. Bapak kan kepala desa, jadi jangan mencontohkan yang buruk-buruk kepada rakyatnya. Kalau bisa, duit Pak Kades saya aja yang depoin sini, mumpung Zeus lagi ngamuk ini. Bener itu Nato Ing. Sebagai kepala desa, saya harus mencontohkan yang baik-baik kepada masyarakat ya. Tapi kira-kira dia main slot menang apa kalah ya? Main slot mana ada yang menang. Makanya Pak Kades, udah jangan main yang namanya slot. Takutnya kalau rungkat duit rakyat lagi Bapak depoin. Bisa-bisa sengsara rakyat. Wah, ide bagus itu Nato Ing. Ide apaan Pak? Ya udah ya, saya mau pulang dulu. Buset dah, dia main pulang aja. Ya, perasaan gua agak enak ini, Wuk. Perasaan lu doang kali. Perasaan gua mah enak-enak aja, Ing. Emang lu punya perasaan, Wuk? Kagak, Ing. Wah, kak. Akhirnya setelah sekian lama saya menahan kerinduan kepada kakak Zeus. Dan setelah melihat berita anggota DPR main slot dan mendengar masukan dari Toing, akhirnya saya bisa depo juga. Walaupun depo pakai duit dana desa, yang penting depo. Nanti kalau Maxwin saya bagiin dah ke warga, biar di sana senang, di sini senang, di mana-mana pun senang. Selamat petang menjelang subuh. Seorang kepala desa kampung sensasional ditangkap KPK karena sudah menggunakan uang rakyat untuk bermain slot. Pelaku diduga terlalu rindu kepada kakek Zeus. Sekian berita hari esok. Terima kasih. Salam JP.